Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita mulai dari buka toko pagi-pagi. Jadi kita buka tokonya itu jam 6 pagi. Kita pagi-pagi sekali buka toko teman-teman ya. Kecuali kalau misalnya kita lagi nggak enak badan, itu biasanya saya buka tokonya itu jam 8 atau jam 9. Tapi kalau masih sehat-sehat, alhamdulillah kita itu bukanya pagi-pagi. Kenapa? Karena rezeki itu datangnya pagi-pagi teman-teman. Jadi kita harus itu rajin pagi-pagi. Nah, setelah kita selesai buka ke toko, kita angkat semua barang-barang yang ada di jalanan begitu. Tapi kebetulan hari ini banyak barang yang kosong, seperti gas itu sudah banyak yang kosong, jadi agak ringan teman-teman ya. Karena kebetulan juga saya lagi ngindam, jadi saya tidak diperbolehkan untuk mengangkat yang berat-berat sebenarnya. Dan setelah selesai kita angkat semuanya, langsung kita menyapu dan membersihkan. Nah, ini saya lagi membersihkan meja. Dan ini adalah nota-nota kemarin yang barang yang sudah terjual kemarin, itu saya bersihkan semuanya pagi-pagi teman-teman ya. Nah, setelah itu saya mengumpulkan barang-barang sampah-sampah yang ada di jalanan begitu. Dan setiap hari itu kita pasti berurusan dengan banyak sampah. Kenapa? Karena memang kita itu adalah penjual barang campuran atau sembako, otomatis itu banyak sekali sampah-sampah seperti sampah plastik dan lain sebagainya. Nah, setelah kita selesai menyapu, langsung kita menyalakan mesin edisi. Nah, ini adalah mesin edisi yang kita pakai transaksi seharian nanti teman-teman ya. Dan ini adalah HP pulsa. Jadi untuk pembelian pulsa itu saya menggunakan 2 HP. Jadi ada yang versi Androidnya, terus ada juga yang versi biasanya seperti HP yang ini teman-teman ya. Dan ini kita lagi mempersiapkan juga uang kecil. Kenapa? Karena kalau kita jualan itu, uang kecil itu sangat penting sekali, karena tidak mungkin kita kasih kembalikan orang uang kecil atau bahkan orang kita kasih kembalikan permen terus teman-teman ya, karena kita malu-malu kalau hanya dikasih orang permen begitu. Jadi makanya saya itu kalau menjual itu tidak bisa kalau tidak ada uang kecil, karena saya itu orangnya tidak enakan begitu ya. Dan lanjut kita pakai masker teman-teman ya. Nah, berhubung karena kesehatan saya lagi terganggu sedikit, makanya saya itu harus pakai masker terus. Kenapa? Karena saya juga tidak tahan dengan banyak bau-bau begitu. Dan ini saya pagi-pagi setelah membuka toko dan pekerjaan saya sebenarnya belum terlalu beres, langsung saya santai-santai dulu untuk mengumpulkan nyawa begitu untuk jualan hari ini teman-teman ya. Ini saya nanti akan gantian dengan suami saya berjualan, karena kebetulan saya itu akhir-akhir ini kondisi kesehatan saya itu agak terganggu. Jadi kebanyakan suami saya yang menjual. Jadi saya itu kalau menjualnya itu paling pagi-pagi sekali, itu masih segar-segar. Kalau misalnya sudah siang, terkadang itu saya sudah tidak bisa jualan teman-teman ya. Kenapa? Karena kesehatan saya itu sudah terganggu begitu. Saya itu sering sekali merasa capek begitu, karena mungkin karena pengaruh bayi ya, atau pengaruh hamil begitu. Jadi begitulah kira-kira. Dan ini kita lagi melayani pembeli. Ini saya lagi menuliskan nota teman-teman ya. Jadi terkadang ada orang yang datang belanja itu minta nota. Kenapa? Orang yang datang belanja itu, misalnya mereka datang belanja untuk barang yang akan dijual kembali, mereka itu membutuhkan nota supaya mereka bisa mengetahui berapa modal yang saya kasih begitu ya teman-teman ya. Jadi di tempat saya itu kita melayani juga penjualan grosir begitu, tapi hanya sedikit-sedikit teman-teman ya, karena saya itu kebanyakan eceran begitu ya. Dan setelah itu, setelah kita melayani pembeli lagi, langsung kita masuk ke dalam untuk beres-beres teman-teman ya. Kebetulan hari ini saya ditemani suami saya. Jadi kalau misalnya saya masuk ke dalam itu, suami saya yang gantian menjual begitu ya. Dan kalau urusan menyusun barang itu terkadang saya semua teman-teman ya. Dan ini saya lagi bikinkan kopi untuk suami saya tercinta begitu ya. Jadi kalau pagi-pagi dia itu harus minum kopi. Kenapa? Karena kalau pagi-pagi dia itu merokok juga, jadi harus minum kopi juga begitu teman-teman ya. Dan lanjut setelah itu, setelah kita bikin kopi, langsung kita memasak teman-teman ya. Jadi itu adalah keseharian saya. Jadi selain menjual, saya juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saya juga masak juga, nyuci juga, jadi menjual juga begitu ya teman-teman ya. Apalagi sekarang saya itu kondisinya lagi hamil muda begitu. Jadi ya begitulah, kita jalani saja teman-teman ya, daripada kita tinggal duduk diam cantik. Jadi saya itu terkadang lebih enak kalau misalnya banyak kerjaan begitu, karena saya itu orangnya suka pusing teman-temannya. Jadi kalau misalnya banyak kerjaan itu saya tidak rasa namanya pusing begitu.
Dan ini saya lagi masak nasi. Di pagi-pagi itu kita masak nasi teman-teman ya. Jadi saya masaknya hanya sedikit saja karena kebetulan kami hanya bertiga. Nah di toko kedua itu karena ada keponakan dan adik saya, jadi mereka itu masak juga di sana teman-teman ya. Jadi kita masak telur dadar saja dulu. Nah ini telur dadar ini biasanya dimakan sama anak saya karena dia itu nggak doyan sama ikan begitu. Nah setelah itu kita langsung masak lagi sayur. Jadi saya tuh hari ini masak sayur kangkung saja. Kenapa? Karena lagi pengen teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah berapa hari saya mau makan sayur kangkung tapi nggak pernah kesampaian. Jadi baru kali ini kita masak lagi sayur kangkung begitu. Pertama-tama kita siapkan minyak dulu teman-teman ya. Jadi baru kita kasih menyala kompor, terus kita masukkan per bumbu-bumbuan. Nah setelah itu harum, masukkan kangkungnya. Terus setelah itu baru kita tumis begitu ya. Nah, di sini saya mau tanya ke kalian, apakah ada yang seperjuangan seperti saya, yaitu seorang ibu rumah tangga juga dan jualan juga? Pasti rasanya itu repot sekali ya, tapi kita jalani saja, tetap semangat ya Bunda. Jadi beginilah kira-kira teman-teman ya, kalau kita jualan sambil menjalani dua profesi, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pencari nafkah juga bersama dengan suami tercinta begitu ya. Dan lanjut, ini adalah ikan bandeng. Ini saya mau bakar teman-teman ya. Jadi sebelum saya bakar itu saya tambahkan garam-garam lada, terus kita peraskan jeruk nipis begitu supaya rasanya lebih enak. Nah setelah itu kita diamkan sebentar, baru kita bakar teman-teman ya. Jadi kita pakai margarin supaya rasanya lebih nikmat begitu ya. Ini saya lagi membakar-bakar begitu pakai pakai teflon begitu. Nah setelah sambil kita membakar ikannya, langsung kita bikin sambalnya teman-teman ya. Kita bikin tumbuk lombok begitu. Setelah selesai langsung kita kasihkan jeruk nipis supaya rasanya lebih enak dan nikmat begitu dan harum juga. Jadi ini tidak terasa sudah selesai deh. Ini beginilah kira-kira teman-teman ya. Jadi terkadang kita juga itu menjual sambil masak. Apalagi kalau kita ada yang bantu seperti suami kita yang membantu begitu, jadi kita bisa leluasa di dapur sebenarnya. Kalau misalnya tidak terlalu rame, tapi kalau rame itu nggak ada kesempatan untuk masak sama sekali begitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus video kami yang lainnya ya, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang punya masukan ataupun kritikan, silahkan kalian tulis di komentar. Nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.